Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Ega Dwi Lestari dengan NIM 2010207002 dari Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Fatah Palembang di pertemuan kedua sekaligus pertemuan terakhir pada pembahasan materi protista. Materi protista termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.6 mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dengan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan terakhir ini yaitu sebagai berikut. 4. Menjelaskan dasar pengelompokan organisme protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. 5. Menjelaskan cara-cara perkembangbiakan protista. 6. Memberikan contoh peranan protista dalam kehidupan sehari-hari serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan terakhir ini, yaitu 4. Peserta didik dapat menjelaskan dasar pengelompokan organisme protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. 5. Peserta didik dapat menjelaskan cara-cara perkembangbiakan protista. 6. Peserta didik dapat memberikan contoh peranan protista dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah kalian pernah makan agar-agar? Tentu pernah, bukan? Tahukah kalian bahwa bahan dasar pembuatan agar-agar dihasilkan oleh salah satu jenis protista loh? Protista jenis apakah itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Simak video ini ya. Sekarang kita akan membahas mengenai dasar pengelompokan protista. Yang pertama, protista mirip hewan. Protista mirip hewan dikelompokkan berdasarkan perbedaan alat geraknya. Protista mirip hewan dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, Rhizopoda memiliki alat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu. Kedua, Flagellata memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Yang ketiga, Ciliata memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar. Yang keempat, Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan dikelompokkan berdasarkan kandungan pigmen yang dominan dalam sel alga. Protista mirip tumbuhan dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta memiliki pigmen dominan klorofil A dan B sehingga Chlorophyta berwarna hijau. Yang kedua, Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta memiliki pigmen dominan berwarna coklat yang disebut dengan fukosantin. Selain fukosantin, Phaeophyta juga memiliki pigmen klorofil A, C, dan karotenoid. Yang ketiga, Chrysophyta atau alga emas. Chrysophyta memiliki pigmen dominan kuning atau coklat keemasan, yaitu karotin dan xanthofil. Chrysophyta juga memiliki pigmen klorofil A dan C. Yang terakhir, Rhodophyta atau alga merah, yang dikenal juga dengan rumput laut, merupakan penghasil bahan dasar pembuatan agar-agar. Rhodophyta memiliki pigmen dominan berwarna merah yang disebut phycoerythrin. Berikutnya, protista mirip jamur. Protista mirip jamur terbagi menjadi 2 kelas, yaitu Myxomycota atau jamur lendir dan Oomycota atau jamur air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan protista. Pada protista mirip hewan, yang pertama, Rhizopoda. Rhizopoda bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner atau membelah diri. Dapat kita perhatikan video di samping, contoh spesies Rhizopoda yaitu Amoeba sp dalam melakukan pembelahan diri. Selanjutnya, Flagellata. Flagellata berkembang biak secara aseksual dengan cara pembelahan biner atau membelah diri. Dapat kita perhatikan video di samping. Contoh spesies Flagellata yaitu Euglena sp dalam melakukan pembelahan diri. Kemudian pada Ciliata dapat berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan reproduksi secara seksualnya dengan cara konjugasi. Dapat kita perhatikan video di samping, contoh spesies Ciliata yaitu Paramecium sp dalam melakukan pembelahan diri. Dan yang terakhir, Sporozoa. Sporozoa melakukan reproduksinya secara aseksual dan seksual. Berikutnya, pada protista mirip tumbuhan. Yang pertama, Chlorophyta.
Chlorophyta bereproduksi dengan 3 cara, yaitu vegetatif dengan patahnya talus, reproduksi aseksual dengan zoospora, reproduksi seksual dengan plasmogami, karyogami, dan meiosis. Selanjutnya, Phaeophyta. Phaeophyta bereproduksi secara aseksual dengan zoospora berflagel dan reproduksi seksual dengan isogami atau oogami. Berikutnya, Chrysophyta. Chrysophyta bereproduksi secara vegetatif dengan membelah diri dan membentuk zoospora serta generatif dengan oogami. Dan yang terakhir, Rhodophyta. Rhodophyta bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan tetraspora serta berikutnya, perkembangbiakan protista mirip jamur. Yang pertama, perkembangbiakan Myxomycota. Myxomycota mengalami 2 fase reproduksi, yaitu vegetatif dan generatif. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasannya di video berikut. Siklus hidupnya dimulai dari zigot, kemudian berkembang menjadi plasmodium muda seperti lendir-lendir. Kemudian masuk ke tahap plasmodium dewasa yang mengalami pecah dinamakan dengan agregasi sehingga akan muncul tubuh buah. Tubuh buah tersebut disebut dengan kotak spora atau sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora yang jika sporangium matang maka akan pecah dan keluar. Jika spora hidup di kondisi yang menguntungkan, dia akan menjadi ameboid atau sel yang mirip flagel. Ameboid aktif untuk mencari makanan berupa bahan organik untuk menghasilkan zigot. Dari sporangium ke zigot disebut dengan reproduksi seksual, sedangkan dari zigot ke sporangium yang pecah disebut reproduksi aseksual. Berikutnya, perkembangbiakan Oomycota. Oomycota bereproduksi dengan 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Siklus hidup Oomycota dimulai dari reproduksi aseksual, di mana filamen berkembang menjadi oogonium yang berisi oospora. Di dalam oospora terdapat 2 inti yang berbeda jenis, kemudian melakukan fertilisasi sehingga menghasilkan 1 inti yang utuh di dalam oospora. Jika oogonium mengalami kematangan, maka permukaan oogonium pecah, sehingga keluar oospora yang jatuh pada substratnya. Jika kondisi menguntungkan, akan berkembang menjadi zigot yang berkecambah. Perkecambahan yang matang akan membebaskan zoospora yang ada di dalam kecambah zigot, sehingga zoospora dapat berkembang lagi ke tahap reproduksi seksual atau pembentukan zoosporangium. Jika zoosporangium matang, akan mengeluarkan zoospora. Zoospora akan berkembang menjadi kista, lalu berkembang lagi menjadi zigot, sampai menjadi zigot yang berkecambah, kemudian berkembang lagi menjadi filamen. Filamen tersebut bisa berkembang setelah menyimak penjelasan mengenai protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Mari kita bahas peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Peranan protista terdiri dari peranan yang menguntungkan serta peranan yang merugikan. Mari kita bahas peranan yang menguntungkan terlebih dahulu. Pertama, peranan pada protista mirip hewan, yaitu ada amuba sp yang berperan sebagai pengendali populasi bakteri, pemangsa atau predator bakteri. Bila tidak ada amuba, populasi bakteri akan meningkat. Selanjutnya, Euglena sp berperan sebagai fitoplankton yang berfungsi sebagai produsen di dalam air. Selanjutnya, ada Paramecium sp yang berperan dalam mengontrol populasi alga, bakteri, dan protista lain. Yang kedua, pada protista mirip tumbuhan, yaitu ada Ulva sp yang digunakan sebagai bahan sayuran, lalu Chlorella sp digunakan sebagai PST atau protein sel tunggal, lalu ada Laminaria digitalis sebagai penghasil iodin, lalu ada Gelidium robustum dan Euchema spinosum digunakan sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar. Yang ketiga, pada protista mirip jamur, yaitu Pisarum polycephalum dapat membantu menguraikan senyawa-senyawa dari bagian tubuhan yang telah mati. Lalu ada Saprolegnia sp yaitu sebagai saprofit pada ikan yang telah mati. Saprofit yaitu pengurai pada organisme yang telah mati. Selanjutnya, peranan protista yang merugikan. Yang pertama, pada hewan, yaitu Trypanosoma evansi yang menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak, lalu ada Trichomonas futus yang menyebabkan keguguran pada kambing, lalu ada Trypanosoma vivax yaitu penyebab penyakit pada domba, lalu ada Saprolegnia sp yaitu sebagai parasit pada ikan yang dapat menyebabkan kematian pada ikan air tawar.
Yang kedua, pada tumbuhan, yaitu ada Phytophthora faberi, hidup sebagai parasit pada tanaman karet. Selanjutnya ada Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit karat putih pada tanaman kentang. Selanjutnya ada Phytophthora nicotin, yaitu yang menyerang tanaman tembakau. Yang terakhir ada Pythium yang menyerang pangkal batang kecambah. Yang ketiga, pada manusia, yaitu ada Plasmodium sp yang menyebabkan penyakit malaria. Lalu ada Trypanosoma cruzi, yaitu menyebabkan penyakit cagas yang menyerang hati, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Lalu ada Trichomonas vaginalis yang menyebabkan keputihan pada wanita. Dan yang terakhir ada Entamuba gingalis yang menyebabkan bau mulut, kerusakan gigi, dan gusi. Sekian pembahasan kita mengenai materi protista. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.